Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa 'ilma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Mizan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita telah sama-sama melaksanakan sholat ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadikan keberkahan dalam hidup kita, menjadikan kemudahan dalam menapaki hidup sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan tafsir surat-surat pendek, dan kita akan membahas tentang surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini sebagian ulama menyatakan makiyah, turunnya di Makkah pada saat Rasul sebelum hijrah ke Madinah. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa surat makiyah, surat Al-Kautsar ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Kita akan membahas dari kitab tafsir yang paling ringkas, yaitu tafsir Al-Jalalain, kemudian dijelaskan dari kitab Hasyiatus Shawi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menapaki hidup kita dalam beragama kita, begitu juga kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Suratul Kautsar. Surat Al-Kautsar wa tusamma suratan Nahl. Dinamakan juga surat Al-Kautsar ini surat An-Nahl. An-Nahr itu surat tentang menyembelih, yaitu menyembelih hewan kurban. Karena di dalam surat Al-Kautsar ini ada ayat fasholli li rabbika wanhar. Ada kata-kata wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sehingga dinamakan juga surat An-Nahl. Ibnu Abbas, Al-Kalabi dan Muqatil serta jumhur ulama menggolongkan Al-Kautsar ini surat makiyah. Sedangkan Imam Hasan, Ikrimah, Mujahid dan Qatadah menyatakan surat Al-Kautsar ini surat madaniyah. Wal masyhur al-awwal, yang terkenal, yang lebih masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu makiyah. Jadi Al-Kautsar ini turun pada saat Rasul belum hijrah ke Madinah. Sedangkan yang menjadi penguat bahwa ini adalah turun di Makkah, sebagaimana sabab nuzulnya, bahwa dulu ada orang Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahami. Ia berpapasan bersama Rasulullah SAW di Masjidil Haram, di sisi pintu Bani Saham. Kemudian fatahaddatsa wa nasun min sanadid Quraisy julusun fil masjid.
Wa'il dan Nabi Muhammad ini berbincang-bincang. Sedangkan para pemuka Quraisy, para pemberani Quraisy, orang yang petang-petang peteng-teng di Quraisy itu sedang duduk-duduk di masjid. Falamma dakhala al-'as, maka ketika al-'as ini masuk, qalu lahu, mereka berkata kepada al-'as, manil ladzi kunta tatahaddatsu ma'a, siapa orang yang kamu ajak bicara itu? Lalu kemudian faqala al-'as ini berkata, dzalikal abtar, itu orang yang abtar. Abtar itu putus generasinya. Karena pada saat itu dzalikal abtar itu maksudnya yakni bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan orang yang putus generasi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qad tufiya waladuhu al-Qasim. Pada saat itu memang Rasul sedang berkabung, yakni ditinggal wafat putranya yang bernama Al-Qasim. Jadi dalam anggapan orang-orang Arab pada saat itu, kalau seseorang ditinggal wafat oleh putra laki-lakinya, oleh putranya, maka dicap sebagai orang yang putus generasinya. Lalu turunlah surat ini yang diakhiri dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, sesungguhnya orang yang tidak suka kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari segala macam kebaikan. Itu sabab nuzulnya, sehingga para ulama menyatakan oh ini adalah surat Makkiyah. Surat ini diturunkan pada saat Rasul belum hijrah ke Madinah. Para jamaah rahimakumullah, surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat. Ada 3 ayat, dan ini adalah surat yang paling pendek. Namun meskipun pendek, Al-Kautsar ini ternyata para ulama banyak yang berpendapat tentang tafsir Al-Kautsar. Bahkan disebutkan ada 16 makna Al-Kautsar. Nanti kita sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Sesungguhnya kami di sini, ini adalah kalau qaul firman Allah, kami di sini bukan mutakallim ma'al ghair, bukan orang yang berbicara dengan orang yang lainnya, bukan. Tetapi kami di sini maksudnya adalah al-mu'azzim li nafsi, mengagungkan dirinya. Jadi Allah mengagungkan diri dengan menggunakan lafaz inna. Inna a'tainaka, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar, ada yang kalau itu tafsir Al-Jalalain, Al-Kautsar huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Jadi kata Allah, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sungai di surga. Ada lagi huwa hauduhu. Al-Kautsar itu telaganya surga. Makanya telaga Kautsar dimaknainya. Taridu alaihi ummatuhu, yang akan datang kepada telaga Al-Kautsar itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad insya Allah akan mencicipi minum air di sungai atau di telaga Al-Kautsar insya Allah. Awil kautsarul khairul, awil kautsar al khairul katsir, atau al kautsar itu maknanya adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak, minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha, berupa kenabian Nabi Muhammad, berupa Al-Qur'an dan berupa syafaat serta yang sepertinya dan sebagainya. Inna a'tainaka ay inna bijalalina wa 'azamati qudsina. Lafaz
menunjukkan keagungan kami, kata Allah, atau kemahabesaran, kebesaran qudusina, kesucian kami, keagungan kesucian kami. Fal ityanu bi inna wa nunil 'azamah lit-taukid wa li ziyadati tasyrifihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz inna, sungguh. Inna itu artinya inna, dan nunnya itu ditasydid. Ini menunjukkan litakid, menegaskan, wali ziyadati tasyrifihi, dan menambah kemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Qur'an lafaz innanya saja maknanya begitu luar biasa, bahwa lafaz inna itu menunjukkan bahwa ini Allah menegaskan dan Allah memberikan tambahan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makna qadaina bihi lak, dan makna inna ini maksudnya adalah qadaina bihi lak, kami penuhi dengan nikmat itu untukmu. Wa khassasnaka bihi, dan kami khususkan dengan nikmat itu kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa anjaznahu laka fi ilmina wa taqdirina al-azali, dan kami sempurnakan kepadamu wahai Muhammad fi ilmina, dalam ilmu kami, dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah, wa taqdirina, dan takdir Allah al-azali, yang bersifat azali. Azali itu la awwala wa la akhir. Karena di surat Al-Kautsar lafaz yang menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu waktu yang lampau. Berbeda dengan surat Ad-Duha. Kalau surat Ad-Duha itu menggunakan fi'il mudhari. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ada kata-kata yu'tika. Ini satu kata dasar dengan a'tayna. Kalau a'tayna bentuknya lampau, kami telah memberimu. Sedangkan wala saufa yu'tika di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika, dan sungguh Allah akan memberimu, fatardo, maka kamu akan ridho. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat oleh Allah, baik dalam waktu lampau, yaitu zaman azali yang sudah ditetapkan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah sudah menetapkan nikmat yang banyak untuk Nabi Muhammad. Kemudian dalam surat Ad-Duha bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya sedang dan akan. Fil hal dan fil mustaqbal, pada saat ini dan pada yang akan datang. Ini makna kata-kata dalam bahasa Arab itu demikian. Jadi bentuk fi'il mudhari itu menunjukkan saat ini Allah beri nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, dan nanti yakni di akhirat Nabi Muhammad dan umatnya juga akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian terkait dengan lafaz al-kautsar. Al-kautsar itu adalah sifat mubalaghah. Mubalaghah itu sifat yang luar biasa. Al-ghayah fil kathrah, yang menunjukkan lebih banyak, lebih besar, luar biasa dari banyak. Jadi Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Sehingga Al-Kautsar saking banyaknya nikmat, maka para ulama mendefinisikan, mengartikan Al-Kautsar itu bukan hanya nikmat di dunia, tapi huwa nahrun fil jannah, bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kautsaru nahrun fil jannah. Kautsar itu sungai di surga, hafatahu minadz-dzahabi. Dua tepinya itu dari emas. Ini kita bayangkan saja. Ini sungai di surga. Dua tepinya terbuat dari emas, wa majruhu 'ala durri wal yaqut. Tempat alirannya itu terbuat dari dur, berlian, wal yaqut, dan permata yakut. Kemudian turbatuhu atyabu minal miski. Tanahnya itu lebih wangi dari misik. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya itu lebih manis dari madu.
ini kondisi di surga seperti itu. Jadi jangan, ya mungkin nggak kebayang lah ya, karena kita belum masuk surga. Tapi nanti kalau kita sudah masuk surga, insya Allah itu sungai yang luar biasa indah. Kalau madu di kita kan mungkin lengket kali ya. Waduh gimana nanti Pak Abdur mandi di Sungai Kautsarnya, lengket tapi. Wa abyadu minas salji, dan lebih putih dari salju. Jadi nggak kebayang ya bagaimana gambaran sungai di surga. Yang jelas ini harus kita imani, karena ini adalah dalil-dalil tentang keadaan di surga. Tentang surga dan neraka itu adalah masalah ghaib, ya, karena belum terlihat oleh kita, tetapi harus kita imani. Sama seperti peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa, yang kalau dikaitkan dengan akal nggak masuk. Tetapi kalau dengan kacamata keimanan baru. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mendengarkan kabar Isra Mi'raj, beliau mengatakan, jangankan yang seperti itu, yang lebih hebat dari itu saja, jika itu disampaikan oleh Muhammad, maka kami membenarkannya. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar yang keimanannya luar biasa. Nah, begitupun terkait dengan hadis-hadis atau berita-berita, kabar-kabar tentang surga, maka harus kita imani. Kalau kita tidak mengimani, maka keimanan kita dipertanyakan. Ya, jadi sungai di surga, sungai Al-Kautsar itu demikian, Bapak Ibu. Jadi pinggirnya itu TPT-nya itu tembok penahan tanahnya itu dari emas, kemudian tempat mengalirnya itu dari berlian, dari permata. Tanahnya lebih wangi dari misik, dari wangi kesturi. Kemudian airnya itu lebih manis dari madu dan lebih putih dari salju. Wa qauluhu huwa hauduhu, dan ada lagi ulama yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu telaga surga, telaga Al-Kautsar. As-shawab an yaqula huwa hauduhu li'annahuma qaulani madhkurani fit tafasir. Dua pendapat ini banyak dikemukakan dalam berbagai macam tafsir. Bahkan di sini ada 16 pendapat katanya. Nah, terkait dengan surga ini, telaga dan sungai di surga ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bayyana Rasulullah SAW dzata yaumin baina adharina. Rasulullah telah menjelaskan kepada kami pada suatu hari di tengah-tengah kami. Irfa'atan, ketika Rasul tidur ringan. Jadi Rasul tidur ringan, bukan tidur nyenyak, tidur ringan. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Faqulna, para sahabat bertanya, ma adhaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, unzilat alayya anifan surah, telah diturunkan kepadaku satu surah barusan. Farqara'a, lalu Rasul membacakan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasul bersabda, atadruna mal kautsar, tahukah kamu apa itu al-kautsar? Kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lalu Rasul bersabda, fa innahu nahrun, al-kautsar itu adalah sungai. Wa'adanihi rabbi azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menyiapkan sungai itu untukku. Alaihi khairun katsirun, di atas sungai itu banyak kebaikan. Wa huwa haudun, dan ia adalah telaga taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti umatku akan mendatangi telaga itu pada hari kiamat. Aniyatuhu adadu
wadah-wadahnya itu. Jadi di pinggir-pinggir telaganya itu ada banyak bejana, ada banyak wadah. Wadahnya itu sejumlah langit, bintang-bintang di langit. Fayahtalijul 'abdu minhum. Lalu ada seorang hamba yang gelisah. Seorang hamba dari umatku itu gelisah. Fa'aqulu lahu, lalu aku berkata, ya Rabb, innahu min ummati, ya Allah. Orang yang gelisah itu adalah bagian dari umatku. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, ma tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebegitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, namun tetap saja ada umatnya yang mungkin tidak patuh, tidak taat kepada Rasul, sehingga ketika mereka mampir di Telaga Al-Kautsar itu masih merasakan gundah gelana, merasakan gelisah, khawatir nanti tidak selamat ketika nanti menyeberangi as-sirat itu. Sehingga Rasul mengadu, wahai Rabb, dia adalah umatku. Lalu kata Allah, ma tadri ma ahdatsa ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah. Kemudian ada juga hadis yang menjelaskan sifat-sifat telaga ini, banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi, haudi masirata syahrin. Telagaku itu, yakni Telaga Al-Kautsar ini, masirata syahrin. Kalau dituturi itu membutuhkan perjalanan 1 bulan. Jadi kalau mau ditelusuri dari hilir ke hulu ke hilir, dari ujung sampai ujung itu membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan, saking panjangnya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal miski. Wanginya itu lebih wangi dari kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kemudian cangkirnya itu seperti bintang-bintang di langit saking banyaknya. Man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang meminum air dari Telaga Kautsar, maka dia tidak akan haus selamanya. Ini adalah makna Al-Kautsar yang bermakna telaga. Para ulama memang berbeda pendapat apakah Telaga Kautsar ini, umatnya Nabi Muhammad ini nanti akan minum di Telaga Kautsar ini, apakah sebelum menyeberangi Sirat atau sesudah menyeberangi Sirat. Tapi berdasarkan qaul yang lebih kuat menyatakan bahwa ini terjadi ketika sebelum menyeberangi Sirat, sebelum dihisab nanti. Jadi pada saat nanti umat manusia ini dibangkitkan di kubur, umat manusia dalam keadaan haus, lalu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam telaga itu, lalu kemudian orang-orang kafir yang mau masuk telaga itu diusir oleh para malaikat. Tidak. Ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini untuk orang-orang yang beriman Nabi Muhammad. Nah, kalau berdasarkan itu hadis tersebut, Sirat itu kan ketika menyeberangi jembatan itu hanya orang-orang yang beriman yang selamat. Orang yang tidak beriman sudah nyemplung duluan. Sehingga kesimpulannya, orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad akan minum di telaga itu sebelum mizan, sebelum perhitungan amal, dan sebelum menyeberangi Sirat. Sehingga ada malaikat yang musir-musir itu, ada orang kafir masuk, jangan. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena kalau setelah nyeberangi Sirat kan orang kafir sudah nyemplung duluan. Sehingga ketika sudah nyeberangi Sirat tidak ada lagi orang kafir, semuanya orang mukmin. Itu menurut ulama. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua ini umatnya Nabi Muhammad bisa meminum air di Telaga Kautsar ini sehingga kita tidak akan haus selamanya. Kemudian setelah itu kita bisa menyeberangi Sirat dengan lancar, selamat ya, tanpa ada kendala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua ini insya Allah nanti akan reuni, akan
akan kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti Pak Bangun kalau nanti sudah masuk surga duluan, misalnya ada di antara kita yang belum kelihatan, tolong adukan, laporkan ke Allah. Ya Rabb, ayah Hastori, dia kawanku yang ngajak pengajian, yang ngajak salat jamaah, yang suka mengumumkan tentang ibadah di masjid, tolong, kan begitu. Tolong masukkan ke dalam surga bareng-bareng bersama kami. Nanti insya Allah kita metis bareng di sana Bapak-bapak. Atau kita minum apa ya? Minum ini air Tuhan di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna Al-Kautsar adalah an-nubuwah, kenabian. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, Al-Kautsar. Yang keempat, Al-Kautsar itu maknanya Al-Qur'an. Karena umat-umat lain tidak diberikan Al-Qur'an. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang diberi Al-Qur'an. Ini adalah spesial. Karena di dalam Al-Qur'an itu semua permasalahan ada obatnya di situ, ada solusinya di Al-Qur'an. Semua masalah ada penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Sedangkan umat sebelumnya tidak ada, tidak diberikan Al-Qur'an. Umatnya Nabi Isa misalnya memang diberikan Injil, tapi setelah Nabi Isa wafat, Injil itu kemudian terdistorsi, diselimpangkan, dilakukan penyimpangan oleh para pemuka agamanya pada saat itu, sehingga ketika di akhir zaman yaitu sudah tidak otentik lagi. Bahkan pada saat Nabi Muhammad diturunkan hidup pun Injil itu sudah terjadi banyak penyimpangan, sehingga Nabi Muhammad diutus diturunkan Al-Quran dalam rangka menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sudah tidak berlaku lagi itu kitab-kitab sebelumnya, sudah expired, sudah kadaluarsa. Ya, sudah kadaluarsa, maka yang edisi terbarunya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Umat-umat yang lain tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Islam. Nikmat yang banyak itu adalah Islam. Yang keenam, Taisirul Quran wa takhfifus syariah. Mudahnya mempelajari Al-Quran dan ringannya menjalankan syariat. Yang ketujuh, kafratul ashabi wal ummati wal atba'. Banyaknya sahabat, umat dan pengikut. Yang kedelapan, rif'atul dzikr. Tingginya penyebutan nama Nabi Muhammad. Kesembilan, nurun fi qalbika. Cahaya di hatimu, dallaka alayya, yang menunjukkan padamu atasku, wa qata'aka amma siwai, dan memutuskanmu dari selain aku, kata Allah. Ini makna Al-Kautsar yang ke-9. Yang ke-10, asy-syafa'ah. Nabi Muhammad diberi syafaat, akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat. Nabi Adam dimintai syafaat, bingung Nabi Adam karena pernah melakukan kesalahan. Nabi Idris juga sama. Nabi-nabi yang lain juga sama, tidak bisa memberi syafaat. Hanya Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada semuanya. Yang keberapa tadi? Yang ke-11, al-mu'jizat. Banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang ke-12, Al-Kautsar itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-13, Al-Kautsar itu adalah al-fiqhu fid din, paham dalam agama. Yang ke-14, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Subhanallah Bapak Ibu, Bapak-bapak, salat 5 waktu itu adalah nikmat yang banyak. Karena salat itu adalah laporan kita, aduan kita kepada Allah. Apapun masalah kita itu akan tenang kalau kita diadukan di salat 5 waktu itu. Coba kalau kita renungkan doa-doa yang ada dalam dalam duduk di antara 2 sujud saja misalnya. Itu ada 8 doa yang kalau kita resapi secara khusyuk itu luar biasa. Rabbil firli. Coba, ya Allah, ampuni kami. Dosa-dosanya diampuni. Warhamni, sayangi kami. Kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wajburni,
warfa'ni, angkat derajat kami, warzuqni, beri kami rizki. Jadi kalau rizki kita mengalir itu mungkin karena itu. Ketika kita menyebutkan warzuqni, Allah ijabah, Allah jawab. Wahdini, berilah kami petunjuk. Wa'afini, maafkan kami. Afi itu waraskan kami. Jadi jiwa raganya diberi kewarasan, itu afi. Wa'fu anni, dan maafkan kami. 8 doa ini kalau kita resapi, kalau kita hayati, itu semua masalah di dunia ini kayaknya selesai. Itu sholat 5 waktu 17 rakaat, berarti ada 17 doa kali 8 tadi. Kalau kita resapi dan kalau Allah ijabah satu doa atau bahkan 88 doanya, insya Allah itu adalah kenikmatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Itu makna Al-Kautsar yang ke-14, salat 5 waktu. Yang ke-15, al-azim minal amri, urusan yang luar biasa. Karena Islam ini adalah urusan yang luar biasa. Risalah Islam ini perkara yang luar biasa. Harus kita dakwahkan, harus kita tegakkan. Karena mohon maaf, saat ini Islam belum tegak 100%. Bisa jadi kalau urusan individu, urusan perorangan, kita bisa melaksanakannya. Sholat 5 waktu, misalnya zakat, haji, itu sudah bisa kita tunaikan. Tetapi perkara-perkara yang menyangkut masalah masalah keumatan ini yang belum. Hukum-hukum yang ada misalnya masih hukum warisan penjajah. Kemudian apalagi ekonomi yang kita terapkan, coba ekonomi ribawi, minjem nanti harus ada bunga. Kemudian apalagi itu pokoknya serba bunga, denda dan sebagainya. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apalagi itu ketertindasan, ketika saudara-saudara kita di Palestina misalnya tertindas, kaum muslimin di sebelahnya itu nggak bisa ngapa-ngapain karena dengan alasan beda negara, masing-masing harus punya urusannya, kedaulatan masing-masing. Ini perkara-perkara ini kan belum tegak, ini harus kita perjuangkan untuk tegak. Ini adalah al-azimu minal amri, perkara yang luar biasa. Dan yang ke-16, makna Al-Kautsar adalah al-khairul katsirud dunyawi wal ukhrawi, kebaikan yang banyak yang bersifat dunia dan akhirat. 16 makna ini semuanya terdapat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya umat yang banyak. Nabi Muhammad punya sahabat yang banyak. Kalau Nabi Isa itu kan sahabatnya adalah orang-orang yang disebut al-hawariyun. Ya, sedangkan Nabi Muhammad sahabatnya luar biasa. Ya, dalam geografi misalnya At-Tahdzib atau kitab-kitab rawi itu luar biasa, sahabat itu banyak. Belum lagi generasi setelah sahabatnya, tabi'in, makin banyak lagi. Belum lagi tabi'ut tabi'in, makin banyak lagi. Belum lagi generasi sekarang, generasi tahun 2023, makin banyak lagi umatnya Nabi Muhammad. Semua nikmat yang 16 definisi Al-Kautsar ini ada pada diri Nabi Muhammad. Ini yang harus kita syukuri. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika, maka salatlah. Salat li rabbika, karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Dalam tafsir Al-Jalalain, salata Idin Nahri, salat Idul Adha. Ini adalah perintah tentang dilaksanakannya salat Idul Adha. Wanhar nusukaka, wanhar dan berkorbanlah dan sembelihlah hewan kurban, nusukaka untuk melengkapi manasik hajimu. Ada lagi tafsir yang lain bahwa ini menjelaskan tentang prosesi dalam ibadah haji. Jadi ketika tanggal 9 itu melaksanakan wukuf di Arafah, maka malam harinya kita harus mabit di Muzdalifah. Nah, ketika mabit di Muzdalifah itu fasholli, maka sholatlah dengan cara dijamak.
kemudian dengan cara dijamak di Muzdalifah, lalu ketika tiba tanggal 10-nya berangkat ke Mina, wanhar, sembelihlah hewan, ya. Karena pada saat Rasul pada saat 10 Dzulhijjah itu Rasul menyembelih 100 onta, 70 dari Rasul dan 30 itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada yang menyatakan demikian. Ya. Ada lagi yang menyatakan bahwa fasolli di sini adalah salat 5 waktu. Ya. Fasolli li rabbika, maka salatlah karena Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah karena Tuhan. Jadi ini dalam ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat dengan an-nahr. Wa khassas salata wan nahra bidzikri. Allah mengkhususkan, menspesialkan salat dan berkorban dizikri dengan menyebutkan di surat Al-Kautsar ini. Ada apa ini? Ulama menjelaskan bahwa li'annas salata, karena salat itu adalah majma'ul ibadati wa imaduddin, kumpulan semua ibadah. Salat itu adalah inti ibadah yang utama, wa imaduddin, dan tiangnya agama. Karena kalau orang meninggalkan salat, pasti ajaran-ajaran agama yang lainnya tumbang. Salat itu ibarat tiang. Bangunan ini bisa kokoh berdiri ini karena ada tiang. Masjid ini bisa berdiri karena tiang-tiangnya ini di pinggir-pinggir. Meskipun tiangnya nggak kelihatan karena ditutup sama tembok, disambung sama tembok. Karena ada yang tiang geleger di tengah-tengah, kadang-kadang mengganggu gitu ya. Tapi ini kan didesain tiangnya itu di pinggir. Lalu kemudian tiang dengan tiang itu ditutup dengan tembok seolah-olah tidak ada tiang. Hakikatnya semuanya ada tiang. Karena kalau bangunan tanpa tiang pasti akan ambruk. Begitupun agama. Agama itu tiangnya adalah sholat. Kalau seorang muslim lalai meninggalkan sholat, pasti ajaran-ajaran lainnya juga akan tumbang, akan hancur, akan ambruk. Sehingga di sini kata-kata sholat itu disebutkan secara spesial dalam surat Al-Kautsar, karena li'annas sholata majma'ul ibadat. Sholat itu kumpulan ibadah, wa imaduddin, dan tiangnya agama. Kemudian wan nahru fihi it'amut ta'am. Sedangkan kata an-nahr, berkurban itu adalah di dalam kurban itu it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang lain. Wala syakka annahu qiyamun bihuquqil ibad, dan tidak ragu lagi bahwa an-nahr itu, berkorban itu adalah menjalankan hak-hak, memenuhi hak-hak sesama hamba Allah. Sehingga fafitil kuma, dalam dua perkara ini, al-khoslataini, dalam dua perkara salat dan berkurban, al-qiyamu bihuquqillah wa huquqi ibadi, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Inilah spesialnya kenapa salat dikaitkan dengan an-nahr, fasolli li rabbika wanhar. Sedangkan di ayat lain biasanya salat itu dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sama. Ternyata salat dan zakat ini adalah dalam rangka menunaikan, melaksanakan hak Allah dan hak sesama hamba. Salat ini memenuhi hak Allah, zakat memenuhi hak sesama hamba. Karena dalam harta kita harus ada zakat yang dikeluarkan. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan kepada 8 asnaf itu, 8 golongan itu adalah dalam rangka melaksanakan hak-hak sesama manusia. Di surat Al-Kautsar juga sama, fasolli li rabbika wanhar. Salat dikaitkan dengan korban. Ya, salat adalah hak Allah, sedangkan berkorban itu dalam rangka memenuhi hak-hak sesama manusia, saling berbagi. Intinya begitu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dialah orang yang terputus. Inna syani'aka ay mubghidaka. Sesungguhnya orang yang membencimu huwal abtar, dialah orang yang terputus.
Apa itu al-abtar? Al-abtar itu al-munqati'u an kulli khairin, terputus dari semua kebaikan, awil munqati'ul aqib, atau terputus keturunannya. Nuzilat fil as, ini diturunkan kepada dalam rangka menjawab pernyataan Al-As bin Wa'il samman Nabi, yang mengata-ngatai Nabi sebagai abtar inda mauti bani Al-Qasim, ketika wafatnya putra Nabi Muhammad yaitu Al-Qasim. Jadi ini adalah jawaban, ayat ini turun untuk membungkam mulutnya Al-As tadi yang mencela Nabi dengan kata-kata al-abtar, bahwa Nabi Muhammad itu putus generasinya. Nah, para sahabat, para ulama menjelaskan bahwa al-abtar itu adalah al-munqati'ul aqib, putusnya keturunan. Karena tadi Al-Wa'il mengatai Nabi sebagai abtar. Haitsu qala, ketika ia berkata batara Muhammad itu telah putus generasinya. Falaisa lahu man yaqumu bi amrihi min ba'di, maka tidak ada lagi yang meneruskan perkara Muhammad setelah Muhammad mati. Begitu kata Wa'il. Tenang, Muhammad itu putus, anak laki-lakinya mati. Begitu kata Wa'il. Tenang, nanti agamanya tidak ada yang melanjutkan. Ajaran Muhammad tidak ada yang melanjutkan karena anak laki-lakinya wafat. Begitu kata Wa'il. Falamma qala tilkal maqalah, maka ketika ucapan itu disampaikan, nazalat as-surah, surat ini diturunkan, tasliyatan wa tabsyiran lah, ini sebagai penghibur dan pemberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang inda mauti bani Al-Qasim, ketika wafatnya putra Nabi yaitu Al-Qasim, huwa awwalu auladi. Al-Qasim itu adalah anak pertamanya Nabi Muhammad. Asya sanataini, Al-Qasim ini hidup kurang lebih usia 2 tahun. Waqila sab'ata asyara syahran, dikatakan 17 bulan. Waqila balagha rukubat dabbah, ada yang mengatakan hingga Qasimnya itu baru bisa merangkak lalu Qasim wafat. Wa mata qabla al-bi'tsah, dan Qasim wafat sebelum Rasul diutus sebagai nabi. Waqila ba'daha, dan dikatakan wafat ketika Rasul telah diutus sebagai nabi. Wa huwa awwalu man mata min auladihi, dan Qasim ini adalah yang pertama kali, putra Nabi Muhammad yang pertama kali meninggal dunia dari putra-putranya. Sedangkan putra-putranya Nabi Muhammad itu ada 7. Siapa itu? Yang pertama Qasim, lalu setelah itu Abdullah. Abdullah ini diberi gelar At-Tayyib atau At-Tahir. Itu Abdullah, itu yang kedua. Yang ketiga namanya Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah, yang ketujuh Ummu Kulthum. Ini adalah putra-putrinya Nabi Muhammad. Kalau anak-anak TK hafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, ini lagu-lagu anak TK. Ya. Insya Allah kalau kakek-kakeknya anak TK lebih paham lagi, hafal lagi. Ya, ayahnya anak-anak yang belajar di TK insya Allah lebih hafal lagi, karena di rumahnya dicelotehin, dinyanyiin sama anak-anaknya ketika TK dulu atau ketika SD dulu menyanyikan nyanyian itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, dari 7 putra-putri Nabi ini, wa kulluhum min Khadijah, semuanya lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Jadi kecuali Ibrahim. Jadi 6 anaknya dari ibunda Khadijah, sedangkan Ibrahim famin Maria al-Qibtiyah. Ibrahim itu lahir dari ibu yang bernama Maria al-Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah itu dari Mesir. Al-Qibtiyah, bapaknya itu pendeta Koptik kalau misalnya.
Qibtiyah. Makanya sekarang orang Kristen Mesir dengan Muslim Mesir itu sangat erat hubungannya, karena ini sudah terjalin hubungan yang erat dari masa Rasulullah. Jadi pendeta Qibtiyah itu memberikan putrinya kepada untuk dinikahi Nabi Muhammad, itu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir yang bernama Ibrahim. Wa matu jami'an fi hayatihi, semuanya dari 7 anaknya ini semuanya wafat fi hayatihi pada masa Rasul masih hidup. Jadi pada masa Rasul hidup semuanya wafat illa Fatimah, kecuali Fatimah, fa'asyat ba'dahu zamanan yasiron. Maka Fatimah itu wafat hidup setelah Rasul wafat. Jadi putra putri Nabi ada 7 orang. Ketika Rasul masih hidup, 6 putra putri ini wafat. Lalu Rasul wafat, tinggallah 1 putrinya yaitu Fatimah. Tidak selang lama lagi, makanya ketika Rasul sakarat itu kan Rasul berbisik-bisikan dengan Fatimah. Bisikan pertama, Fatimah nangis. Dia nangis, sedih, bukan nangis, sedih, murung. Lalu dibisiki lagi oleh Rasul pada saat sakarat itu. Lalu Fatimah tersenyum. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang Rasul bisikan kepadamu? Bisikan pertama engkau sedih, bisikan kedua engkau tersenyum." Lalu Fatimah menjawab bahwa bisikan pertama Rasul menjelaskan bahwa ia akan berpisah dari dunia ini, akan meninggal dunia karena waktunya sudah sangat dekat. Lalu aku bersedih karena akan berpisah dengan beliau. Kemudian beliau membisiki yang kedua, Rasul mengabariku bahwa tidak lama lagi aku akan menyusulnya. Lalu aku tersenyum bahagia karena aku akan bertemu kembali dengan Rasul. Itulah, maka ketika Rasul wafat tidak berselang dalam waktu yang lama, Fatimah juga menyusul kepergian Rasulullah SAW. Wa matat ridwanullah alaihim, lalu Fatimah juga meninggal. Ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada semuanya ajma'in, kepada keluarga Nabi Muhammad semua. Wa dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam al-baqiyah ila yaumil qiyamah min nasliha, dan anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-baqiyah akan tetap ada sampai hari kiamat min nasliha, dari keturunannya Fatimah. Jadi keturunan Nabi, para habaib itu semuanya adalah bermuara kepada Fatimah, bermuara kepada Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini adalah dua-duanya putranya Fatimah, pernikahan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah adalah putri Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa generasi Nabi Muhammad itu tidak putus bahkan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Silakan Bapak-bapak, ada yang perlu didiskusikan? Sepertinya udah cukup kan? Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini, yang kita kaji ini menjadi bekal kita dalam menjalankan agama, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa sebagaimana doa yang dipanjatkan Rasul ketika menutup pengajian, penutup majlis di hadapan para sahabatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum